Hai guys, kalau lu suka sama video gua, jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis, bray. Dan jangan lupa tekan lonceng dong. Hai guys, welcome back. Yang gua akan bahas di video ini, gimana bisa cuan di bisnis saham atau investasi saham. Sebenarnya itu gampang. Lu harus bisa teknikal dan fundamental money management. Nah, sebelum lu masukin itu, otomatis lu harus bisa ngebaca tampilan yang ada di saham, yaitu bid, price, and offer, yang dimana gua akan bahas di video ini. So, ini sebenarnya video untuk yang masih ingin memulai saham, oke? Ternyata banyak juga yang nanya gua, bagaimana sih cara mulai investasi saham? Otomatis kan masih banyak yang pemula. Tapi itu nggak apa-apa bro, itu bagus lu nanya gitu, karena lu berarti udah melek udah melek investasi saham. Bagus, good job, good job. Bagaimana sih cara melihat bid, price, offer? Di sini. A few moments later. Ya, ini tampilannya. Ada buy itu sama dengan bid, oke. Ada price, offer itu sama dengan sell atau mau jual. Oke, hapus dulu. Nah, ini ada harga, itu harga per satu lembar. Satu lot sama dengan 100 lembar, ya kan? Ini adalah lotnya, jumlah lot berarti ada 848 lot yang orang yang mau jual. 3.919 itu adalah akumulasi dari atas. Di bagian bid juga sama, itu adalah totalnya. Bid sama dengan buy itu satu kolom. Kalau mau beli di kolom bid. Contohnya mau beli satu lot. Contohnya mau beli 2 lot. Nah, otomatis dia akan bertambah 2. Jadi otomatis akan jadi 3 lot yang antri. Itu artinya kita ngantri di harga 31.825 2 lot. Jadi itu nggak langsung kebeli. Jadi kalau harga turun baru akan ke buy 2 lotnya. Gitu. Nah, ini kita kalau nggak mau ngantri, kita bisa langsung beli di 32025. Kan kosong kan bidnya 0. Nah, itu langsung berkurang 1874. Jadi, lu nggak usah ngantri kalau lu mau beli di harga 32025. Tapi kalau lu mau beli di harga bawahnya 31825, lu harus ngantri untuk dapat bagian gitu. Ini sama halnya dengan jual, di offer atau sell. Kalau beli di bawah yang nggak ada antrian di 31925, pas mau jual orang pasti langsung dapet. Jadi 1194 gitu. Sama halnya kalau nanti mau ngantri jual di harga, otomatis harus ngantri pasang posisi di, kita berarti di antrian ke 126 tambah 126 tambah 1 lot berarti 127. Oke, sekarang udah tahu kan cara baca bid, price, dan offer, bagaimana cara beli, bagaimana cara
jual satu lot itu berapa. Berarti kau sudah mengerti step awal untuk masuk kan? Simple as that. Buy when price is low and sell when price is high. Itu cara lu cuan di saham. Jadi cuan di saham tuh ada dua cara. Pertama lu capital gain dan capital gain dan dividen. Tapi kebanyakan kayak gua swing trader yang cuannya mingguan itu mainnya capital gain. Dividen gua nggak main karena uang saya tidak banyak, jadi tidak terasa gregetnya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, question and answer yang kalian tanyakan pada Instagram story gua di beberapa hari yang lalu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Kenapa monyet kakinya 2 ya, Kak? Seriously? Really? Kenapa monyet kakinya 2 ya, Kak? Males gua anjing. Next. Pertanyaan kedua. Ajarin stock picking dong, Kakak. Oke. Stock picking ya. Sebenarnya stock picking itu ada kaitannya sama analisa teknikal sama fundamental. Tapi karena gue nggak bahas ini di video kali ini, tapi karena berhubung mau nanya, oke, gue kasih tipsnya aja. Pertama, lu harus buka indeks LQ45, lu cari, terus lu lihat di indeks LQ45 itu ada saham apa aja, dan lu cari saham-saham yang menurut lu murah. Ya tentunya menggunakan teknikal dan fundamental, oke? Gitu. Kenapa gue saranin di indeks LQ45 dulu untuk pemula? Karena indeks LQ45 itu saham-sahamnya termasuk kategori liquid, yang dimana liquid itu artinya saham-sahamnya itu banyak diperdagangkan sama masyarakat. Jadi nggak ada kemungkinan untuk tidur. Apa itu tidur maksudnya? Kalau lu beli saham tidur atau alias saham gocap yang selama beberapa tahun dia nggak ada kenaikan, karena fundamentalnya jelek, itu adalah saham tidur. Oke? Dan lu akan rugi modal dan rugi waktu juga karena nggak ada yang beli saham itu karena fundamentalnya jelek. Itu ada di tidur. Oke? Next. Oke, pertanyaan ketiga. Kenapa pas resesi IHSG malah hijau? Oke, ini pertanyaan bagus. Kenapa pas resesi IHSG malah hijau? Kenapa ya? Gini, ini cuma asumsi gue doang ya. Mungkin investor asing melihat resesi di Indonesia itu dikategorikan rendah. Kenapa? Di Amerika aja resesi minus 32% dan di Indonesia sendiri minus 5%, ya kan? Nah, mungkin investor asing lihat kalau misalnya Indonesia memiliki peluang untuk ekonominya pulih lebih cepat daripada Amerika, maka dia akumulasi dulu atau beli dulu di saat pas berita resesi keluar, karena mungkin dia ikutin pedoman Warren Buffett di mana buy when people are fearful. Oke? Itu hanya asumsi gua. Oke, pertanyaan keempat. Analisis apa aja yang dipakai buat saham? Oke, ada 2, analisis fundamental dan teknikal. Oke, itu bisa buat saham dan forex. Next. Pertanyaan kelima. Ajarin dong buat pemula. Oke, gua ajarin. Karena gua nggak bisa ajarin satu persatu, maka gua bikin video. Kalau lu nonton video gua yang dari awal sampai akhir, mungkin lu akan mengerti bagaimana investasi saham. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya meminimalisir kerugian? Oke, caranya gimana? Caranya lu harus pelajarin money management. Nanti apa itu money management? Gua akan bahas di video selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tips supaya nggak rugi dong. Oke, supaya nggak rugi, gimana ya? Sejago apapun orang itu pasti akan mengalami kerugian.
ya kan, kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Mau rugi modal, rugi waktu, ya kan. Nah, yang kita bisa lakukan yaitu bagaimana cara mengecilkan resiko rugi itu. Jadi tentunya harus belajar money management yang akan gue bahas selanjutnya. Next, apa grafiknya perlu dipantau terus? Sebenarnya nggak perlu dipantau terus. Itu dilihat pas lu mau entry gitu. Tahu kapan harus jual, harus beli dari mana. Nah itu nanti gue akan bahas di analisa teknikal dan analisa fundamental. Lu harus tahu di analisa teknikal itu akan dijelaskan bagaimana cara timingnya untuk masuk dan untuk keluar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa prediksi nggak sih kapan kira-kira harga bakal naik, kapan bakal turun? Bisa. Nanti gue jelasin di video selanjutnya yang teknikal sama fundamental. Gue akan jelasin itu di video selanjutnya yang dimana kita akan bahas tentang analisa teknikal, analisa fundamental, money management. Oke. Pertama, gue akan jelasin secara berurut. Teknikal, fundamental, dan money management. Kenapa money management terakhir? Karena lo harus tahu cara melukis support sama resisten. Ya. Kalau lo tahu cara ngelukis support sama resisten, maka lo akan bisa ngitung risk and reward, RR-nya gimana, 1:3 kah, 1:2 kah, atau 1:1 kah, sesuai kemampuan lo. Ya, nanti yang dimana gue akan jelasin itu nanti. Atau gimana cara berapa allocation size yang harus lu taruh pas sekali trade ya. Oke, sekian dari gua. Thank you for watching and don't forget like, subscribe, and comment ya guys. Terus jangan lupa juga follow Instagram gua yang gua taruh di link di bawah ini. Kenapa lu harus follow Instagram gua guys? Karena kemungkinan gua akan berbagi tips secara story mungkin yang nggak akan gue tampil, yang mungkin gue nggak tampilin di YouTube atau tempat lainnya. Ya, thank you for watching and don't forget to like and comment and subscribe ya guys. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk lu. Madam signing out. See you on my next video. Bye bye.